Sports fans, kembali lagi ke ballpark.id dan balik lagi ke segmen kita yang berjudul Ballpark Heatmap. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tertundanya pertandingan English Premier League antara Everton melawan Manchester City. Dan buat teman-teman sports fans yang baru pertama kali nonton video dari ballpark.id, sekedar info aja, ballpark.id adalah channel di mana kita mendiskusikan olahraga, tapi nggak hanya dari sisi kompetisi, tapi juga dari sisi bisnis dan industri. Jadi kita membahas olahraga dari sisi kultural, dari sisi komersial, dan dari sisi hukum atau peraturan. Oke, kita akan bahas topik kita kali ini, yaitu tertundanya pertandingan Everton melawan Manchester City, karena adanya beberapa kasus positif COVID-19 di dalam skuad Manchester City. Everton lawan Man City awalnya dijadwalkan pada tanggal 28 Desember waktu setempat atau 29 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan seharusnya Everton lawan Man City ini merupakan bagian dari matchday 16 dari perhelatan musim kompetisi Premier League 2020-2021. Sebagaimana kita bisa lihat di sini, hanya ada 9 pertandingan dari matchday 16 dan pertandingan Everton lawan Man City adalah satu pertandingan yang hilang dari matchday 16 ini. Pengumuman bahwa Everton lawan Man City ditunda cuma terjadi kurang lebih 4 jam sebelum kick-off. Dan disebutkan bahwa hal tersebut dilakukan karena merebaknya kasus positif coronavirus di pusat latihan Man City. Dan ini adalah official statement atau pernyataan resmi dari klub Manchester City mengenai tertundanya partai tandang mereka melawan Everton. Jadi dalam statement ini, Man City menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh Premier League setelah berkonsultasi dengan kedua klub, dan Premier League memutuskan untuk menunda pertandingan ini. Sebelumnya, 2 pemain Man City diumumkan positif COVID-19. Yaitu Gabriel Jesus dan Kyle Walker. Dan gak hanya itu, ada 2 member atau 2 anggota staf klub lainnya yang juga terjangkit COVID-19. Man City tidak menyebutkan bahwa penundaan pertandingan tersebut diputuskan berdasarkan permintaan Man City. Sebagaimana bisa kita lihat tadi di statement resminya, dinyatakan bahwa keputusan untuk menunda ini diambil oleh Premier League dan bukan atas permintaan atau permohonan dari Man City. Saat ini, Man City menunda seluruh aktivitas latihan di tempat latihan tim senior untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, kita lihat juga statement dari Everton yang merupakan tim kandang di partai Premier League ini. Ini adalah pengumuman resmi Everton waktu mereka mengetahui bahwa partai mereka melawan Man City akan ditunda. Jadi mereka sepertinya juga mengetahui mengenai keputusan penundaan pertandingan ini berdasarkan hasil rapat Premier League Board atau Dewan Direktur dari Premier League. Keputusan untuk menunda pertandingan antara Everton dan Man City ini mendatangkan cukup banyak kontroversi, terutama dari sisi fans. Apabila kita lihat di Twitter dan juga di sosial media lainnya, fans klub rival seperti Man United atau Liverpool menyampaikan kritiknya terhadap keputusan Premier League untuk menunda pertandingan antara Everton dan Man City. Salah satu dari fans rival bahkan merujuk kepada batalnya pertandingan League Cup atau Piala Liga atau Carabao Cup antara Tottenham Hotspur melawan Leyton Orient yang merupakan klub League 2 dalam jajarannya English Football League. Atas terjadinya beberapa kasus positif di Leyton Orient. Mereka mengesankan bahwa kenapa klub yang merupakan bagian dari liga yang lebih rendah kastanya mendapatkan konsekuensi yang lebih keras daripada adanya kasus positif COVID-19 di dalam skuadnya, di mana Leyton Orient dinyatakan kalah dari partai tersebut dan Tottenham kemudian mendapatkan bye untuk bisa langsung lolos ke ronde berikutnya, yaitu di ronde 4 di putaran 4 melawan Chelsea. Salah satu fans Liverpool juga menyatakan kritiknya ya, karena dia merasa bahwa FA memiliki treatment atau perlakuan yang berbeda antara klub sebesar Man City dan juga klub-klub lainnya. Nggak hanya itu, Everton pun juga mengeluarkan statement tambahan yang cukup
menambahkan kontroversi dari isu ini ya, karena Everton menyatakan bahwa pihaknya akan meminta keterbukaan informasi atau full disclosure terhadap informasi yang disampaikan oleh Man City kepada Premier League, kepada Liga, yang menjadi dasar keputusan Liga untuk menunda pertandingan antara Everton dan Man City. Ada dua isu berarti yang menarik banget buat dibahas. Yang pertama, apakah ada sebuah standar ganda atau double standard dalam kasus ini, yaitu antara Man City dan juga Leyton Orient? Dan yang kedua, kenapa sih Everton harus minta full disclosure? Untuk ngejawab ini kita mau lihat regulasi-regulasi yang relevan dari kedua pertandingan ini yang kita bahas. Yang pertama pertandingan antara Everton dan Man City, dan juga pertandingan yang di forfeit, yaitu antara Tottenham Hotspur dan Leyton Orient di dalam kompetisi Piala Liga atau League Cup. Yang pertama kita harus melihat Premier League Handbook season 2020-2021. Terkait dengan penundaan pertandingan, kita harus merujuk kepada Section L atau bab L 5 dari Premier League Handbook ini, atau regulasi pertandingan, regulasi kompetisi dari Premier League. Kita akan masuk langsung ke bagian L12.5 yang menurut kita paling relevan. Ya, jadi kalau dibaca secara bersamaan, bunyinya seperti ini kurang lebih. A league match shall not be postponed or abandoned except on the instructions of or with the prior written consent of the board. Siapakah board yang dimaksud di sini? Berdasarkan section A.1.20, board means the board of directors for the time being of the league. Jadi di sini kita bicara dewan direktur atau dewan direksi dari Liga Inggris atau Liga Primer. Nah, kalau gitu kita mesti lihat kan, kewenangannya dewan direksi Premier League itu seperti apa untuk mengatur maupun menunda jadwal pertandingan. Dan ini diatur dalam section L1. Disebutkan bahwa the board shall determine the dates and kick-off times of all league matches as soon as practicable prior to the commencement of each season, and have the power at any time thereafter to change the date and kick-off time of a league match. And before exercising such power, the board will consult with and take into account any representations made by the clubs participating in the league match in question, and any other club or clubs which may be affected thereby. Jadi yang bisa disimpulkan dari ketentuan ini adalah Dewan Direksi Liga Inggris atau Liga Primer memiliki kapasitas, memiliki hak untuk mengubah jadwal penyelenggaraan pertandingan tertentu dalam Liga Primer atau bahkan jadwal kick-off. Tapi sebelum melaksanakan haknya tersebut, board Premier League harus sebelumnya berkonsultasi dengan klub-klub yang terlibat dalam pertandingan yang akan diubah jadwal tersebut. Dalam hal ini, berarti Premier League Board harus berkomunikasi dengan Everton dan Man City. Nah, sekarang kita bandingkan peraturan yang berlaku untuk pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Leyton Orient yang di forfeit atau dibatalkan dan Tottenham dinyatakan menang dan lolos ke babak berikutnya. Kita akan melihat isi dari regulasi Carabao Cup atau League Cup atau Piala Liga Inggris. Dalam section 5 ini disebutkan bahwa klub yang gagal memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pertandingan di putaran 1 hingga putaran 4 yang dikarenakan, kalau kita lihat di 5.1.1 adalah ada pemain dari klub tersebut yang memiliki hasil positif CAT. CAT ini sebenarnya adalah singkatan dari COVID-19 antigen test. Jadi mereka menggunakan tes antigen untuk memonitor keberadaan infeksi kasus COVID-19 di tim-tim sepak bola yang terlibat di kompetisinya ini. Jadi berdasarkan 5.1.1 ini, klub lalai atau gagal memenuhi kewajibannya untuk memainkan satu pertandingan kalau salah satu pemainnya memiliki tes positif COVID. Sebagai akibatnya, kalau kita lihat di paragraf terakhir, klub tersebut harus forfeit the fixture, artinya mereka dinyatakan kalah di pertandingan tersebut. Mereka harus membayarkan ganti rugi kepada klub lawannya, dan klub lawannya tersebut
dapat memiliki hak untuk langsung lanjut ke ronde berikutnya atau mendapatkan bye. Jadi dalam hal ini sebenarnya di keputusan untuk memenangkan Tottenham, meloloskan Tottenham dari round 3 ke round 4 sebenarnya sudah cukup sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kita bisa bandingkan juga dengan ketentuan lain dalam regulasi League Cup ini, di mana kalau klub ini gagal bermain pada putaran 5 atau semifinal, manajemen committee harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadwalkan ulang pertandingan tersebut sesegera mungkin. Manajemen committee di sini adalah EFL. Sekedar info buat teman-teman semua, EFL dan Premier League adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kembali ke kontroversi yang awal tadi, sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kasus Tottenham Hotspur melawan Leyton Orient dan juga Everton melawan Man City tidak diputuskan oleh otoritas yang sama. Karena pertandingan Everton dan Man City ditunda atas diskresinya Premier League, sementara Tottenham melawan Leyton Orient ditunda berdasarkan diskresinya EFL sebagai penyelenggara dari League Cup. Artinya, kalau dibilang ada double standard, sebenarnya itu kurang tepat. Yang lebih tepat, adanya dua peraturan yang berbeda untuk dua kompetisi yang berbeda, di mana yang satunya Premier League merupakan kompetisi dalam bentuk liga, sementara League Cup merupakan sebuah turnamen. Hal ini berarti ada dua format kompetisi yang berbeda pula. Dan juga ada dua penyelenggara kompetisi yang berbeda. Yang satu adalah Liga Primer atau Premier League, dan satu adalah English Football League. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, menurut kita sebenarnya nggak ada double standard. Melainkan, memang dua kasus ini terjadi di dua kompetisi yang berbeda, untuk dua format yang berbeda, dan oleh dua otoritas yang berbeda. Dan ngomongin formatnya lagi ya, memang menurut kita kalau dipikir-pikir, forfeiture itu sangat diperlukan dalam konteks sebuah turnamen yang dengan sistem knockout round atau sistem gugur. Artinya begini, kalau misalnya karena satu klub tidak bisa bermain lalu harus mencari jadwal yang baru mungkin bisa dilakukan 1 bulan atau 2 bulan kemudian, itu akan berdampak luar biasa terhadap kompetisi turnamen tersebut, di mana keberlangsungan turnamen tersebut tergantung daripada lolosnya masing-masing tim ke ronde berikutnya. Sementara kalau liga yang berlangsung 9 sampai 10-11 bulan, waktunya mungkin cukup lebih fleksibel untuk dicari penjadwalan ulang. Jadi ini mungkin jadi faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, kemudian kedua kita harus bahas juga isu mengenai permintaan Everton untuk meminta full disclosure atau keterbukaan informasi terhadap keputusan Premier League untuk membatalkan atau menunda pertandingan Everton melawan Man City. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam Premier League Handbook tadi, Premier League diwajibkan untuk berkonsultasi kepada klub-klub yang terkait dengan pertandingan yang ditunda tersebut. Apabila Everton menyatakan bahwa klub ini belum mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai dasar-dasar penundaan pertandingan, berarti mungkin bisa dapat disimpulkan bahwa ada konsultasi yang kurang lengkap, kurang komprehensif antara Premier League, Man City, dan Everton. Dan mungkin ini bisa jadi potensi masalah yang bisa menjadi dasar buat Everton buat menyampaikan keberatan dalam sifat yang lebih serius. Itu dulu ulasan kita kali ini. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman memahami lebih baik lagi mengenai kontroversi tertundanya pertandingan antara Everton dan Man City ini. Dan ikutin terus video-video konten-konten dari ballpark.id kalau kalian punya interest yang khusus terhadap olahraga dan juga industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.